Dalam perkenalkan nama saya Amsin Sunan Tobing dengan dari Prodi Informatika dengan NIM 11S24029 dari IF2. Di sini saya akan menjelaskan tentang kode yang saya buat dengan studi kasus yang pertama yaitu tugas satu. Toko yang dirintis Ucok dan Butet sejak dulu sudah semakin berkembang menjadi Entrepreneur necesitas sejak dulu sudah terwujud. Namun tidak cukup sampai di sana, akhir-akhir ini Ucok sedang memikirkan sesuatu ide besar untuk menarik minat pelanggan. Kemudian Butet hadir dengan hasil riset yang dilakukannya beberapa minggu terakhir. Butet terinspirasi dari beberapa toko online yang penjualannya bisa mencapai ratusan buku per bulannya. Kemudian Butet memberitahu Ucok bahwa toko yang mereka rintis harus memberikan layanan dan penawaran terbaik bagi pelanggannya. Dari riset yang dilakukan Butet, penawaran terbaik dapat diwujudkan melalui pemberian diskon. Setelah dipikir-pikir, pemberian diskon merupakan ide yang luar biasa. Ucap pun setuju. Dari hasil diskusi yang mereka lakukan, maka dapatkan sebagai berikut. Setiap pembeli buku di atas 50.000 akan diberi potongan harga sebanyak 5%. Setiap pembeli di atas 100.000, potongan harga 10%. Di atas 500.000, potongan harga 15%. Untuk mewujudkan ide cemerlang ini, Ucok memerlukan bantuan Anda membangun sebuah program yang membaca buku yang dibeli dan harganya. Berdasarkan masukan tersebut, maka akan dihasilkan dua baris keluaran berupa total potongan yang didapat dan total yang akan dibayar setelah mendapat potongan. Perhatikan eksempel 1, eksempel 2. Ini contohnya, Kontol sebagai pelanggan pertama toko mereka hari ini ingin membeli buku Erlangga. Terampil berhitung matematika kelas 6 sebanyak 5 buku. Dengan harga per bukunya 50.000. Maka Uca akan input pada program. Untuk baris pertama adalah jumlah buku dan baris kedua adalah harga buku. Kemudian pada program akan ditampilkan dua baris output. Baris pertama merupakan potongan harga yang diperoleh, Pontor, dan baris kedua total yang akan dibayar Pontor setelah mendapat potongan. Hasilnya saya kita coba di kode kita. Contoh yang kedua ini, karena penawaran sangat menarik, keesokan harinya Pontor kembali ke toko untuk membeli buku cerita. Rakyat Nusantara 3 dengan harga per bukunya adalah 50.000. Maka Ucok akan input pada program basis pertama jumlah buku yaitu 3, harga buku 5.000. Kemudian pada program menentukan output berupa potongan harga yang dibayar Pontor, potongan akan dibayar mendapatkan potongan seperti itu. Namun kali ini Pontor tidak memperoleh potongan karena total belanjanya pun 50. Maka untuk baris pertama total potongan akan diganti dengan triple dash dan baris kedua adalah total yang akan dibayar Pontor. Lalu kode yang saya buat yaitu seperti ini. Ini include studio titik H. Di mana baris ini digunakan untuk menyertakan pustaka studio H. Mungkin kan kita menggunakan fungsi input output secara scanf dan print ini. Baru integer main, integer jumlah buku, float harga buku, total harga diskon sama dengan 0. Di mana baris ini yang diberisikan fungsi main merupakan titik awal eksekusi program. Kita mendeklarasikan variabel jumlah buku untuk menyimpan buku yang dibeli. Harga buku yang ini untuk menyimpan jumlah harga buku yang dibeli. Total buku, totalnya untuk menyimpan total harga sebelum diskon. Lalu diskon yang ini menganalisis dengan nilai titik 00 untuk menyimpan jumlah diskon yang diberikan. Lalu input jumlah buku dan harga per buku. Scan F, D, dan jumlah buku. Scan F, persen F, dan harga buku. Nah, program ini akan meminta pengguna memasukkan jumlah buku dan harga per buku menggunakan scan F. Lalu yang ini digunakan untuk membaca bilangan bulat jumlah buku. Sedangkan scan F ini, yang ini, digunakan untuk membaca bilangan desimal atau harga buku. Lalu kita hitung total harga sebelum diskon. Total harga diskon sama dengan jumlah buku dikali jumlah harga buku. Nah, total harga sebelum diskon dihitung dengan mengalihkan jumlah buku dengan harga buku. Lalu menentukan diskon berdasarkan total harga. If total harga lebih besar dari 500.000, diskonnya
0,15 atau 15% dikali total harga. Else if total harga lebih besar dari 100.000, diskonnya 10%, 0,10 dikali total harga. Else if total harga lebih besar dari 50.000, diskonnya 0,05 atau 5% dikali total harga. Lalu output hasil. If diskon lebih besar dari 0, print persen dikali 2 n diskon. Else print ini tadi dikali n. Lalu print f. Itu baru print f ini 2f, lalu total harga dikurang diskon. Nah, jika diskon lebih dari 0, ini dia diskon lebih dari 0, program akan mencetak jumlah harga diskon dengan format 2 angka. Ini dia format 2 angka belakang koma. Jika tidak ada diskon, program akan mencetak ini. Ini saya namanya untuk menunjukkan bahwa tidak ada potongan harga. Lalu yang ini, program akan mencetak total harga setelah diskon. Total harga setelah diskon dihitung dengan total harga dikurang total diskon. Lalu ini return 0. Program mengembalikan nilai 0 yang menunjukkan bahwa eksekusi berhasil tanpa kesalahan. Lalu kita mencobanya seperti yang modul tadi. Kita coba ya. Kita panggil dulu GCC info. Tiket membuat itu sudah tersebut, maka akan diberi potongan harga sebanyak 5%. Tiket pembelian nomor 1 sama dengan 100.000, maka akan diberi potongan harga C. Oke, berhasil. Lalu kita panggil. Yang tadi, contohnya seperti ini. Putih, 5. Lalu 50.000. Dan kita yang potongan pasca jadi sudah dijadikan ya. Lalu sampel 1 itu sesuai dengan ini, maka kode kita berhasil. Lalu kita contoh kedua, kita panggil lagi. Oke. Sorry. Aduh. Sorry. Lagi 3 dan 4 ya. Banyak yang kita beli. Nah, itu adalah harga sesuai dengan yang. Oke. Lalu kita ke spesifikasi yang kedua. Spesifikasi yang kedua, kita pada hari Senin kemarin, saat perjalanan ke rumah sakit untuk menjenguk temannya, Ucok bertemu seorang ahli gizi. Dalam perjalanan, Ucok berbincang bersama sang ahli gizi tersebut. Ucok ingin tahu lebih banyak mengenai makanan 4 sehat dan sempurna yang sudah menjadi kampanye kesehatan sejak dahulu. Dari perbincangan bersama sang ahli gizi, Ucok mengetahui bahwa hal baru yaitu makanan pokok staple food biasanya memiliki kandungan karbohidrat yang bermanfaat sebagai sumber energi bagi tubuh. Kentang, sagu, gandum, ubi, singkong, atau jagung merupakan jenis makanan pokok. Lauk pauk, side dishes, merupakan bahan makanan yang mengandung kadar protein tinggi. Protein dapat diperoleh dari 2 jenis makanan, yakni nabati dan hewani. Lalu ketiga, sayur ini vegetables memiliki kandungan serat yang cukup tinggi, sehingga baik untuk menjaga kesehatan saluran pencernaan. Selain itu, sayuran juga mengandung berbagai vitamin dan mineral yang diperlukan oleh tubuh untuk bekerja dengan baik. Lalu keempat, ketika kita mengonsumsi buah, fruits, suplai energi dapat bertambah dengan cepat. Tambahan tenaga ini sangat penting untuk menghadapi jadwal yang padat. Yang kelima, susu atau milk menjadi pelengkap dalam makanan 4 sehat 5 sempurna. Selain itu, sang ahli gizi menyimpulkan menu makanan 4 sehat yang sempurna tersebut. Pertama, apabila kamu hanya makan makanan pokok, maka you need side dishes. Apabila kamu hanya makan makanan pokok dan lauk pauk, you need vegetables. Apabila kamu makan sayur, good. Apabila kamu makan buah, very good. Apabila kamu makan susu, menambahkan susu. Setelah mengambil alasan sang ahli gizi, Ucok Junior ingin mengembangkan sebuah program yang menampilkan kategori menu makanan sehat masa depan tersebut. Tugas kita adalah membantu Ucok untuk mewujudkan keinginannya memperhatikan sampel 1 dan sampel 2. Jika Ucok memilih menu level 1, maka akan input pada program 1.
Kemudian program akan menampilkan dua baris keluaran. Baris pertama yaitu stable foot, kesimpulannya unit side disease. Contoh output seperti ini, kita buat kode kita. Lalu sampel 2, atau kedua, jika ucap memilih menu level 3, maka ia akan menginput 3 pada program. Oke, maka kita kodenya. Kode saya buat. Nah, selalu diawali dengan include. Oke, include studio. Sama seperti yang tadi, mengimport pustaka standar Studio H yang memungkinkan pengguna fungsi printf dan scanf untuk menangani input dan output. Integer main, integer level. Mendeklarasikan fungsi utama main sebagai titik awal eksekusi program. Baru integer level. Mengindikasikan variabel label bertipe integer untuk menyimpan input dari pengguna. Lalu ini meminta input dari pengguna, scanf, %d, dan label. Lalu memeriksa menu berdasarkan label yang dipilih. If label sama dengan 1, printf stable foot, and printf unit side disease. Else if level sama dengan 2, printf stable foot, and printf side disease strip n, printf dari unit vegetables strip n. Else if level sama dengan 3, printf vegetables n, print side disease step disease food. Else if level sama dengan printf which n, vegetables n, side disease printf sama juga seperti yang tadi. Lalu else if kita menemukan susu yang di sebelah sini, level 5, printf milk rules vegetable side disease level food perfect, return off. Nah, dari baris itu untuk membuat kita baris level pertama. Ini dia akan keluar ini. Oke, kita berangkat ke pembuatannya, ke outputnya. Oke, kita panggil dulu ECC. Oh, kita ketahui kalau dia membeli di bawah 50.000, maka dia dapat diskon tidak ada, dan harga yang ini adalah harga yang harus dibayar. Sorry. Dia setia untuk tugas yang pertama, sekarang kita masuk ke tugas yang kedua. Ini kita suruh untuk oke, terpanggil. Kita berangkat ke sini. Contoh pertamanya itu jika ucap inputnya 1. Sini kita ini membuat kode yang mana kita membuat kode program sederhana dalam 1. menu makanan berdasarkan stable food unit pola makan. Need disease sama seperti yang ada di contohnya. Lalu yang kedua, aturannya apabila kamu hanya makan makanan pokok maka unit 1. Apabila kamu hanya makan kedua, kita berangkat ke dibuat 3. Jika kamu makan sayur, food. Apabila makan buah, vegetable side disease level food. Nah, kita akan buat tambahan satu lagi, yaitu 5. Perfect. Nah, sama seperti inilah hasilnya. Lalu kita berangkat ke kelas yang ketiga. Kelas yang ketiga, di mana dan soalnya itu menjadi central entrepreneur adalah suatu kebanggaan bagi Ucok. Kegiatan Ucok setiap harinya, Ucok mengenali produk baru, menentukan cara produksi baru, menyusun manajemen operasi untuk mengadakan produk baru, memasarkan serta mengatur permodalan operasi. Dari pagi hingga sore hari, Ucok sibuk mengelola toko yang dibuka olehnya dan butet. Pada malam hari, Ucok lebih suka menemani Poltak sang adik untuk bermain sambil belajar. Hari ini, Ucok dan Poltak belajar mengenai operasi perhitungan, yaitu penjumlahan, pengurangan, dan perkalian. Pertama, mereka harus menginisiasi atau set nilai bilangan pertama untuk setiap operasi. Untuk penjumlahan adalah 0, untuk pengurangan adalah 0, dan untuk perkalian di set 1 supaya hasil perkalian berikutnya tidak 0. Kedua, mereka memilih ukuran apa yang akan digunakan. Ketiga, mereka akan memasukkan bilangan kedua yang akan dioperasikan. Setelah itu, maka akan ditampilkan keluaran berupa total bilangan
yang dihasilkan sesuai dengan operan yang dipilih. Tusuk dan kotak berencana operasi perhitungan ini akan dibuat dalam sebuah program C. Oleh karena itu, mereka membutuhkan Anda untuk membangun program. Namun sebelumnya, Poltak ingin menambahkan satu aturan dalam operasi perhitungan ini. Operasi perhitungan akan berakhir bila berdasarkan input kurang dari 5 kali atau masukkan input minus 1. Perhatikan example berikut ini. Setelah Anda set nilai bilangan untuk setiap operasi, di awal program akan menerima jenis operator yang akan digunakan, plus, minus. Pada baris kedua, program akan menerima masukan satu bilangan yang akan dioperasi. Misalnya di sini akan dipilih perjumlahan, dan bilangan yang akan dioperasikan adalah 1. Selanjutnya, program menampilkan satu baris untuk operan yang kita input, satu baris untuk bilangan yang dioperasikan, satu baris untuk hasil operasi. 0 plus 1 sama 1. Kemudian masukkan bilangan yang akan dioperasikan berikutnya, 2. Selanjutnya seperti ini. Kemudian bilangan berikutnya minus 1, lalu ini, oke, lalu ini. Dan selanjutnya. Maka dia berada di Kita berangkat ke Koreanya. hasilnya yaitu Saya itu yang ini. kita butuh ini hanya makanan pokok, jadi kita perlu lauk. Jadi kita berangkat dari include studio sama seperti yang dari tadi, yaitu mengimport pustaka studio A untuk menggunakan fungsi input output seperti printf dan scanf. Dia Lalu kita berangkat ke integer main. dan dia sudah mulai seimbang, itu punya Integer main char operator untuk menyimpan operator, integer bilangan result, integer count sama dengan 0 untuk menghitung jumlah input yang dimasukkan. Lalu kita berangkat ke inisialisasi nilai untuk setiap operasi. Printf masukkan operator plus minus kali. Ini digunakan untuk keluarannya nanti agar pengguna lebih paham. Lalu scanf, kita masuk ke 3 ini persen C dan operator. Spasi sebelum persen C untuk membersihkan input sebelumnya. Lalu set nilai awal untuk operasi. If operator sama dengan plus, result 0. Else if operator minus, result 0. Else if sama, ini result sama dengan 1. Else printf atau tidak valid. Perulangan untuk menerima input bilangan melakukan operasi. While count repetition baru. Printf masukkan bilangan untuk dioperasikan atau minus 1 untuk keluar. Scanf sendiri dan bilangan. If bilangan sama dengan minus 1. Break keluaran dari perulangan jika di bilangan. Lalu kita berangkat ke tampilan operator dan bilangan pertama. Ini mana di sini printf. Ini slash n operator. Printf slash n operator bilangan. Lakukan operasi sesuai dengan operator yang dipilih. If operator sama dengan plus printf sendiri tambah sendiri slash n result bilangan result plus bilangan result plus sama dengan bilangan else if operator sama dengan minus. Printf ini dia result bilangan result dikurang bilangan result minus sama dengan bilangan. Else if operator sama dengan kali. Printf ini result bilangan result dikali bilangan result kali sama dengan bilangan. Count plus plus untuk menambahkan hitungan input. Jika sudah 5 kali input, program keluar if count 5 kali break. Maksudnya itu program keluar. Tampilan hasil akhir. Printf on result return to 0. Lalu kita berangkat ke studi kasusnya, yaitu ini sampel yang pertama. Kita masukkan, oke, kita berangkat dulu kita. Jadi di sini Oke, gas. operasi pertama itu Kita kan dulu, kita panggil dulu GCC, info. maka ini akan menjadi 1 tambah 2 sama dengan 3. Jadi di baris selanjutnya itu ini adalah input, ini adalah Hasil. Jadi kita tahu Di sini ya. input ini Masukkan operator plus, tadi plus kan? baru selanjutnya itu 1. Plus. Plus. Dan jika Bilangan kita untuk bilangan dioperasikan. satu, maka operasi Pertama itu 1. Oke, sama. Satu baris Lalu ya, satu baris satu kedua lagi. dioperasikan, bisa kedua diaplikasikan. Satu Oke. baris kita minus 1, satu baris Lalu satu baris kita program yang kedua.
Nah, ini. Ini sih. Satu, dua, baru minus satu. Nah, selesai. Empat. Ini empat. Sini harus dibuat. Nah, begitulah selanjutnya. Kita coba lagi. Akan berakhir bulan Kita apa? panggil lagi. Hah? Add, Atau masukkan sorry. satu, jadi kita masukkan satu, maka programnya akan Kita coba dia minus. Add, sorry. Minus 3. sampai yang kedua. Lalu masukkan lagi 4, Contohnya kita 5, kita 6, bisa 7. Nah, langsung keluar nilainya. Mengapa? Karena sudah lebih dari 5 kali. Jadi kita atur sampai 5 kali. Ini account F5 break. Nah, begitulah. Sekian presentasi yang bisa saya buat. Apabila ada perkataan yang salah, mohon dimaafkan. Sekian dan terima kasih.